Halo para lilike, hari ini saya sudah menyiapkan kacang sebanyak 200 gram. Ini kacangnya sudah dikupas dan ini merupakan kacang praktek yang kemarin itu Lik, cara mengupas kacang yang cepat itu ya. Bagi lilik yang penasaran bagaimana sih cara mengupas kacang ini tanah supaya cepat, cari videonya Lik, sekitar 10 sampai 12 hari lalu mungkin ya, nyung kelalen. Pokoknya cari saja di Santos Sapi itu ada. Dan sekarang ini kacangnya akan saya sangrai ya Lik ya. Ini disangrai menggunakan api yang cilik saja Lik. Kalau kemarin itu ada yang nanya, apakah itu akan tahan lama sapi kalau kacang ngupas sendiri? Lah ini nyatanya Lik, ya belum lama-lama banget ya, tapi ini di atas 10 harian. Karena kan antara membuat video sama diuploadnya itu waktunya beda Lik. Jadinya ini sudah lebih dari 10 hari. Baik-baik saja tuh ya. Jadinya kemarin itu setelah dikupas langsung saya jemur kacangnya hingga kering seperti itu ya. Dan dia langsung digongsrang-gongsreng balik. Ini gongsrang-gongsrengnya ya mungkin berapa lama ya, 10 menit 15 menit mungkin, kita lihat saja. Dan ini sudah sekitar 10 menitan Lik, sudah coklat-coklat kacangnya ya. Langsung dipateni kompore. Ini akan saya ublek-ublek terus sampai si ininya dingin kacangnya ya. Karena proses selanjutnya kita akan memblender ini. Tapi kalau ini di blender dalam kondisi panas, kasihan blendernya orang depan yang kodol pesone ya. Dan setelah kacangnya mandan-mandan adem Lik, agak-agak dingin ya kacangnya. Sekarang kacangnya akan saya blender. Semisal liliknya nang rumah nggak punya blender, itu saja Lik, diulek saja ya hingga lembut. Sama saja hasilnya nanti. Wis Lik, sekarang kita langsung OTW ke blender saja, nggih. Dalik, wis lembut. Setelah blender Lik, sekarang siapkan baskom, agak besar ya baskomnya ya. Kemudian ke dalam baskom saya lebokkan tepung terigu sebanyak 400 gram. Ini tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu apa itu yang pro sedang itu ya, segitiga biru. Terus sekarang kacangnya saya lebokkan. Ini sebenarnya kacangnya itu nggak harus disangrai loh Lik, digoreng juga nggak masalah sebenarnya, nggak ada perbedaannya. Dihancur-hancurkan dulu kacangnya, berendil-berendil kok Lik. Setelah kacang masuk, sekarang saya akan memasukkan gula pasir. Ini gula pasirnya sebanyak 200 gram, sama beratnya dengan kacangnya ya. Ini gula pasirnya sudah saya blender juga Lik. Kalau liliknya di rumah nggak ada blender, ya nggak apa-apa, tetap saja bikin gula pasirnya gula pasir yang biasa, tapi beli yang agak lembut kayak gitu ya. Kan di pasaran itu kadang ada yang gula pasirnya kasar banget, ada yang lembut juga. Nah itu pilih yang lembut saja, hasilnya sama saja nanti Lik, nggak ada beda. Kemudian saya masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya ini aturannya 200 ml ya, tapi saya lebokkan dulu sebanyak 160-an ml. Ini gelasnya gelas kecil. Nanti kalau kurang bener-bener mengikuti yang resepnya yang 200 ml itu ya Lik ya. Ini resepnya gampangnya ngalahin Lik. Ini tinggal diublek-ublek, diratakan. Dan kelihatannya sih ini memang kurang ya. Oke lah, baiklah, akan saya tambah sedikit lagi minyak gorengnya. Semisal liliknya di rumah, ini saya tambahkan setengah gelas malih ya Lik ya. Semisal liliknya berinisiatif itu di rumah mau bikin yang, saya mau menggunakan ini aja, margarin yang dicarikan, bisa nggak? Bisa saja, dijajal saja Lik, nggak ada masalah ya. Karena fungsinya si minyak ini hanya untuk menyatukan saja. Jadi kalau misalnya liliknya mau menggunakan margarin, monggo, seterah saja. Itu malah lebih kepenak nganggo margarin Lik. Yang 200 gram yang sasetan itu tinggal dicemplungkan saja semua, dah langsung jadi itu. Ini misalnya nanti masih kurang ya tinggal ditambah lagi minyak Lik ya. Tambahnya sedikit-sedikit saja. Karena kan yang hitungan 200 ml itu kan hitungan standar ya. Tapi kan kadangkala kita ketika menggunakan merek tepung yang berbeda, kelembapannya juga berbeda. Tapi ketonnya ini sih pas ya, ketonnya. Jadi sekarang akan saya uleni menggunakan tangan. Dibandingkan roti-roti kayak nastar, putri salju, sebenarnya ini tuh enaknya ya sama saja Lik, lebih praktis. Tapi nggak tahu kenapa kalah pamor
Dan ini tuh membikinnya lebih cepat loh, Lik. Kalau nastar kan bikinnya bikin selai dulu, terus bunder-bunderi kesel ya. Ini mah nggak ada cara bunder-bunderi. Cepet banget pokoknya nggak bikin tah. Ini pokoknya diremet-remet begini hingga adonannya rata semua ya. Kalau udah rata ya udah nanti tinggal dicetakin saja. Cetakannya menggunakan apa sapi? Nganggo apa baik bisa. Nganggo tutup botol uli, nganggo gelas uli, nganggo yang betul-betul cetakan ya uli. Nggih. Gunakan yang ada di rumah saja, Lik. Nggak usah harus sama dengan punya saya. Dan sepertinya ini sudah bisa Lik? Sudah bisa dibentuk. Tuh ya. Udah dibentuk gini saja bisa, ini nggak masalah sebenarnya, nggih. Dan sekarang, Lik, saatnya bunder-bunderi bentuk ya. Di sini saya akan mengalasi talenannya menggunakan plastik. Ini plastik kresek yang masih baru, yang saya sobek bagian pinggirnya. Kemudian ambil sedikit adonan, dipenyet saja dulu begini. Dan untuk meratakannya saya menggunakan gelas saja, karena nangumai biyungnya nggak ada rolling pin itu yang glundung. Jadi ini nganggo gelas baik. Sama saja hasilnya, Lik, ya. Jadi Lilike jangan mengeluh saya nggak punya ini nggak punya itu. Gunakan apa yang ada di rumah saja bisa. Ini akan saya blender, saya tipiskan sampai ketebalan sekitar setengah senti, Lik. Jangan terlalu tipis. Gak bagus juga kalau terlalu tipis. Punya saya ketipisan ini ya, jadinya saya lipat ulang. Dan ini harusnya sudah pas sekitar setengah sentian, Lik. Kemudian saya akan menggunakan ini ya, cetakan bintang, dipenyetkan saja. Mak bedundu begitu mendelep. Ya udah tinggal diambil. Ini cetakan kayak gini di pasar murah-murah banyak, Lik. Ini dicetak-cetak lagi dulu ya. Nanti tinggal diambil. Kalau sudah dicetaki begini, sekarang tinggal diambil. Ini disingkir-singkirkan ya. Ini nggak susah ngambilnya, gampang saja, Lik. Dan Lik, basan sudah dipisah-pisahkan ya. Dan karena menggunakan plastik, jadi ini nyopot gampang, ora angel. Dan kemudian ini ditaruh di loyang, Lik. Loyangnya sudah diolesi dengan minyak goreng juga, tipis-tipis saja. Dan akhirnya, Lik, satu loyang selesai ya. Terus sekarang saya akan mecahkan satu butir endok dulu. Saya sih menyediakannya 2 endok ya, tapi akan saya pakai satu butir dulu, Lik. Dan di sini yang saya butuhkan cuman kuning endoknya saja untuk olesan, Lik ya. Nih, cara mudah memisahkan kuning endok dan putih telurnya seperti ini, Lik ya. Kemudian ke dalam kuning endok saya cemplungkan sedikit minyak goreng, sedikit saja ya untuk campuran. Ini langsung diblek-blek. Kalau sudah begini, Lilike sudah bisa menduga apa yang akan terjadi ya. Sekarang ini akan saya olesi pakai kuning telur ya, Lik ya. Jadi ini tuh panganan hemat telur, murah meriah. Yang mandan mahal ini sebenarnya cuma minyak gorengnya saja. Dalik, ini sudah saya olesi semua dengan kuning telur. Ini sebenarnya bisa langsung dipanggang ya. Tapi berhubung si sapi kurang gawean, ini akan saya beri ini apa jenengane, wijen, biar lebih cantik. Dan sekarang Lilike jangan lupa untuk menyalakan oven. Karena proses terakhir dari membuat kue ini adalah di oven. Semisal Lilike nang omah nggak punya oven, gunakan wajan bodol ya. Tapi Lilike harus punya loyang paling nggak. Nanti wajan bodolnya ditaruh di atas kompor, terus ini diletakkan di atas wajannya, terus diberi tutup. Itu sama saja hasilnya, Lik. Dah, sekarang kita langsung OTW ke apa senengane oven saja ya, Lik ya. Dan ini, Lik, rencananya akan saya panggang selama 30 menit.
Ya paling nggak sampai matang lah ya, menggunakan api bawah. Ini saya menggunakan suhu 150. Dan para lilike sing di oven mau wis adem ya. Ini langsung saja saya pindahkan. Gampang linjiote iki lik. Tuh ya. Oh iya lik, ini tadi di bagian motor. Ini di bagian video tadi ada yang saya potong. Jadi sebenarnya ini tuh saya olesi 2 kali bagian permukaannya ya dengan kuning telur. Kalau tadi yang kelihatan di video kan cuma sekali diolesnya. Sebenarnya ini dioles 2 kali. Jadi pas 10 menit menjelang dimatikan ovennya itu saya olesi lagi ya. Terus saya gunakan api atas. Tapi kalau lilike di rumah nggak ada api atas ya gunakan yang ada saja di rumah. Nggih. Nggih kados niki lik hasilnya ayu bok. Monggo silahkan dicoba.